Sobat Sehat 55, setiap pasangan yang sudah menikah pasti sangat menginginkan sebuah keturunan lahir di tengah mereka. Biasanya, pasangan yang baru menikah sangat minim pengetahuan, mulai dari mendeteksi kehamilan sampai dengan menjaga kesehatan ibu serta kandungannya. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan pakar terkait ibu hamil. Paling awal tanda bahwa dia hamil adalah terlambatnya haidnya. Ya. Jika haidnya terlambat, apalagi sudah lebih dari 3 kali siklus terlambat, itu bisa saja terjadi kehamilan. Jadi disebut dengan amenorrhea. Nah, kemudian kedua, biasanya ada beberapa pasien yang merasa mual di pagi hari. Itu namanya morning sickness. Jadi kalau bangun pagi, dia sering mual atau muntah ya. Nah, itu juga satu tanda. Nah, kemudian tanda yang lain pastinya melakukan pemeriksaan tes urin ya ataupun melakukan USG. Penyebabnya mual muntah ini pertama tadi memang hormonal ya. Karena perempuan terjadi kehamilan, sehingga hormon-hormon wanita seperti estrogen, progesteron juga ikut meningkat. Karena peningkatan hormon ini sehingga memicu suatu reaksi fisiologis juga sebenarnya pada organ-organ tubuh termasuk usus, di mana dengan peningkatan progesteron usus itu akan menjadi peristaltiknya terlambat, sehingga biasanya ibu hamil jika makan selalu mau keluar lagi makanannya, jadi mual. Kedua, karena perubahan hormon ini juga meningkatkan produksi asam lambung. Jadi ibu hamil itu cepat lapar ya, karena cepat lapar terus tidak makan, asam lambungnya makin tinggi. Karena makin tinggi biasanya ikutlah kembung seperti itu. Pertama, kita harus ketahui bahwa obat yang diminum apakah itu berupa vitamin atau memang obat untuk menangani penyakit. Nah, kalau dia berbentuk multivitamin itu bisa pada ibu hamil, dan memang sudah dibuat beberapa multivitamin yang dikhususkan untuk ibu hamil, di mana isinya memang berguna untuk si ibu sendiri dan si bayi. Nah, kalau semuanya obat yang biasanya seperti kalau dia mual muntah berlebihan kita beri obat, atau ada demam kita beri obat. Nah, namanya ada indikasi. Jadi kalau tidak ada indikasi sebaiknya dihindari minum obat sembarangan seperti itu. Terutama obat-obat yang bisa menyebabkan gangguan pada janin, bahkan bisa menyebabkan cacat pada janin. Penyebabnya memang macam-macam. Pertama, bisa karena adanya faktor kelainan kromosom saat terjadi pembuahan ya. Nah, ini sebenarnya yang paling banyak ya, sehingga banyak kejadian yang kita tidak ketahui di masyarakat karena kita tidak bisa memeriksa langsung kromosom karena itu mahal. Nah, kedua, penyebabnya yang terbanyak seperti karena infeksi. Nah, infeksi ini juga salah satu yang bisa disebabkan oleh dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya, seperti itu yang biasanya seperti tokso ya, atau rubella. Nah, itu semuanya bisa menyebabkan keguguran. Dan juga ada beberapa lagi seperti seumpamanya kelainan rahim, bentuk rahim seumpamanya tidak bagus untuk ditanami hasil konsepsi. Nah, itu tidak bisa berkembang dengan bagus, akhirnya dengan sendirinya akan keluar. Bisa juga seumpamanya karena kecelakaan ya, maksudnya kecelakaan ada benturan di area perut, itu namanya trauma. Nah, itu juga bisa. Untuk mencegah keguguran, yang paling pertama selalu periksakan kehamilan jika tahu hamil.
sehingga nanti akan diberi terapi jika memang kita lihat itu terancam. Kedua, dia harus menjaga kehamilannya dengan cara tadi makan yang sehat, jangan makan yang tidak sehat. Bahkan tadi jika mual muntah berlebihan bisa menyebabkan keguguran ya. Sehingga untuk mencegahnya ya perbaiki nutrisi. Makanya ibu hamil itu sering diberi multivitamin supaya kehamilannya berlangsung dengan baik. Biasanya dokter melarang untuk melakukan terlebih dahulu hubungan suami istri dikarenakan cairan dari si suami bisa menyebabkan kontraksi. Cuman hal ini masih belum terlalu banyak menyebabkan, jadi biasanya ada orang yang masih bisa bertahan dan ada yang memang kita larang. Kemudian lagi jangan terlalu capek ya jika kegiatan sehari-hari. Kemudian lagi makanan juga ada sebenarnya yang perlu dihindari. Makanan yang seperti nanas itu mengandung zat-zat yang bisa merangsang terjadinya kontraksi seperti itu. Multivitamin ada beberapa macam memang yang diperlukan untuk si ibu. Namun untuk perkembangan janin yang kita paling perlukan terlebih dahulu untuk memperbaiki perkembangan saraf dan lain sebagainya, itu kita perlu asam folat ya. Asam folat. Nah, terus untuk memperbaiki darah dari atau HB si ibu supaya janin juga dapat ya HB yang bagus, nah, itu ditambahkan dengan zat besi ya, zat besi. Kemudian vitamin yang lainnya itu biasanya seperti vitamin B atau E, namun ini tidak terlalu banyak lagi diperlukan, kecuali yang tadi itu untuk mencegah terjadinya kelainan pada janin seperti perkembangan saraf tadi. Nah, terus olahraga untuk di kehamilan muda itu minimal jogging sudah cukup. Sebenarnya juga harus dipahami faktor salah satu bikin mual tadi itu adalah stres. Jadi jangan berdiam diri, ada aktivitas supaya stresnya juga terhindar. Yang minimal itu tadi jogging. Nah, kalau sudah di trimester kedua, ketiga, jogging juga merupakan salah satu yang masih bisa dilakukan dan aman. Nah, terus sekarang juga kan sering ada kelas-kelas senam hamil. Nah, itu akan diajarkan mirip dengan yoga ya. Namun bagaimana cara polanya tidak membebani perut sehingga aman untuk ibu hamil. Pada ibu hamil pertama itu sindrom yang bisa terjadi morning sickness ya. Jadi biasanya ibu hamil itu ada mual muntah. Nah, kemudian yang lain lagi adalah perkembangan dari si janin bisa menyebabkan seperti kelainan pada bentuk seperti sindrom yang retarded itu bayinya ya. Nah, itu bisa. Kalau sindrom yang lainnya hampir sama dengan orang-orang yang normal. Nah, jadi di kehamilan sebenarnya tidak terlalu banyak kecuali di perkembangan janinnya itu. Baby blues itu terjadi pada pasca kehamilan. Nah, dia terjadi karena biasanya si ibu, apalagi yang hamil pertama ya, dia belum bisa menerima keadaan kalau ada bayi atau stres untuk mengurus bayi. Jadi biasanya 1 minggu pertama sudah mulai muncul baby blues syndrome. Jadi merupakan suatu bentuk gejala stres pada ibu yang telah melahirkan. Nah, jika ini bertahan sampai lebih dari 2 minggu, nah itu bisa berkembang menjadi depresi.